Selamat pagi, shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kita harus dapat merespon dan mengikuti pergerakan Roh Kudus yang akan terjadi di hari-hari terakhir pada akhir zaman ini. Kita membaca kitab Nabi Sefanya pasal 1 ayat yang ke-2 sampai 6 sebagai berikut. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 4, aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Ayat yang kelima, juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom. Ayat 6, serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Firman Allah yang disampaikan Nabi Sefanya ini sangat penting bagi kita yang hidup di hari-hari terakhir zaman gereja ini. Nabi Sefanya, Nabi Yeremia dan Raja Yosia adalah orang-orang muda yang dipakai Tuhan pada zaman itu untuk mengadakan satu kebangunan rohani di Yehuda yang sudah mengalami kemerosotan rohani, kejatuhan rohani yang sangat dalam. Puji nama Tuhan, tetapi tidak semua bangsa Yehuda itu mau menyambut dan meresponinya. Ini merupakan satu nubuatan untuk kita yang hidup di akhir zaman. Sebelum bangsa Yehuda ini menghadapi kegelapan yang dahsyat, yaitu penyerbuan tentara Babel yang mengepung kota Yerusalem, yang pada akhirnya menghancurkan kota Yerusalem dan membakar bait suci Tuhan serta merampok perabot-perabotnya dan menawan penduduknya ke Babel selama 70 tahun. Lebih dulu Tuhan itu mengadakan satu kebangunan rohani agar bangsa Yehuda siap menghadapi itu semuanya. Demikianlah pada hari-hari yang terakhir ini, sebelum gereja Tuhan menghadapi masa-masa yang sangat gelap, yaitu 7 tahun sengsara besar, maka sebelum itu terjadi, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya, hujan akhir, untuk mengadakan kebangunan rohani yang dahsyat kepada gereja di seluruh dunia, agar gereja ini dipulihkan menjadi gereja yang benar, yang suci, kudus, menjadi jemaat anak sulung Allah. Sebab itu jangan kita lewatkan. Oleh sebab itu kita harus belajar. Haleluya, jangan sampai ketika Tuhan mengadakan kebangunan rohani, kegerakan Roh Kudus, kita tidak mempedulikannya. Seperti bangsa Yehuda ini yang malahan kemudian dikatakan ayat yang ke-6, serta mereka yang berbalik daripada Tuhan. Berbalik dari Tuhan itu berarti membelakangi Tuhan, membelakangi pergerakan Roh Kudus, bahkan menentangnya, dan yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Inilah kesempatan yang terbaik bagi kita sekarang ini untuk mencari Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan roh kita ini. Bahkan dengan tubuh kita, kita harus membangkitkan rasa lapar dan haus akan Tuhan, akan hadiratnya, dan akan pencerahan-pencerahan firman yang dibukakan oleh Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Dan kemudian menanyakan petunjuk-petunjuk Tuhan. Haleluya. Untuk segenap aspek hidup kita ini, jangan sampai kita mengambil keputusan penting tanpa menanyakan petunjuk Tuhan, tanpa mengetahui kehendak Bapa yang di surga. Kalau kita berbuat seperti itu, tidak mencari Tuhan, tidak menanyakan kepada Tuhan
petunjuk-petunjuk Tuhan untuk hidup kita ini, maka berarti kita sudah berbalik dari Tuhan, sudah membelakangi Tuhan, dan kita akan terkena penghukuman Allah bersama-sama orang-orang fasik yang ada di dunia ini. Nubuatan ini akan digenapkan pada hari-hari yang terakhir di depan kita yang sudah sangat dekat ini. Oleh sebab itu mari saudara sekalian, kita mau bertobat. Jangan sampai kita mengambil keputusan yang tidak mencari petunjuk Tuhan, sebab itu akan mengacaukan rancangan Allah yang sangat baik yang sudah Allah rancangkan untuk gereja Tuhan, untuk kita pribadi dan keluarga kita ini. Allah sudah memiliki rancangan yang luar biasa, indah dan bernilai kekal. Tetapi kalau kita tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuk-petunjuk Tuhan untuk kita lakukan, maka berarti kita mengacaukan rancangan Tuhan, dan kita sendiri akan menggagalkan rancangan Tuhan yang baik itu, seperti Yudas Iskariot. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Tolong kami ya Tuhan, jamah hati kami, supaya segala kekerasan dan kesombongan hati kami ini kami haleluya. Oh Tuhan, kami serahkan kepada tangan Tuhan, supaya Tuhan menghancurkan dan mengubah hati kami menjadi hati yang lemah lembut, yang rendah hati, dan punya hati yang lapar haus akan Tuhan dan firman-Nya, serta senantiasa mencari petunjuk-petunjuk Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami semua, dan hidup nikah kami. Terima kasih Tuhan, serta pelayanan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati.